Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami tim Radio Nusantara akan memberikan atau menyampaikan 5 pilar kehidupan dalam keberuntungan, yaitu tauhid, ibadah, muamalah, pertahanan, dan ekonomi. Tinjuan spiritual. Tinjuan spiritual ini adalah untuk memberikan hasanah baru tentang apa, bagaimana, mengapa dalam kehidupan kita ini tentu memiliki nilai-nilai yang kelak akan bisa dimanfaatkan untuk bekal kehidupan, baik kehidupan yang ada di dunia dan pasti akan menghadapi kehidupan akhirat. Maka dari itu 5 langkah atau 5 pilar ini harus dimiliki secara individu, keluarga, masyarakat, bernegara, dan berbangsa atau pergaulan dalam keluarga, masyarakat, negara, dan internasional. Kita sebagai hamba Allah ini punya kewajiban yang diemban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Maka kita lewat tinjuan spiritual ini mengembalikan ingatan kita atau kita menasihati diri kita agar punya 5 pilar tauhid, ibadah, muamalah, pertahanan, dan ekonomi, sehingga kelak nanti akan bisa dijalankan dengan baik dan insya Allah kita mendapatkan keberuntungan dalam dunia dan akhirat. Hadirin bahwa 5 pilar kehidupan dalam keberuntungan yang pertama adalah sisi tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, bertuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2, beribadah. Kita sebagai muslim ini punya ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini adalah ritual ibadah sebagai muslim. Kemudian kita bermuamalah. Muamalah ini berhubungan dengan masyarakat, lingkungan, dan juga alam semesta. Yang keempat, kita juga harus punya pertahanan. Pertahanan atas diri kita dari sisi tauhid, ibadah, dan pertahanan atas diri kita dari penyakit, dan pertahanan atas diri kita dari kesehatan yang sempurna. Yang kelima adalah ekonomi. Alhamdulillah, ekonomi adalah pilar kehidupan manusia. Dalam kehidupan ini tentu kita harus memiliki
sumber-sumber ekonomi, yang ekonomi itu bisa memberikan kontribusi kehidupan yang layak. Mari kita bersama untuk memberikan uraian pilar kehidupan dalam keberuntungan. Tauhid, kita sebagai hamba Allah ini harus memiliki keyakinan yang kokoh terhadap tauhid. Tajidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketauhidan ini kita harus istiqomah. Qul rabbunallah tsumastaqamu. Katakanlah kamu bertuhan kepada Allah dan istiqomah. Untuk mendapatkan keistiqomahan dalam tauhid ini, tentu kita harus memberikan kegiatan dengan zikir, kegiatan kita dengan munajat, berdoa, dan menyenderkan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ungkapan-ungkapan ini sebenarnya adalah memberikan keyakinan terhadap diri kita untuk mentauhidkan diri dengan mentuhankan Allah dan bersender kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan idza da'i. Apabila hamba-Ku bertanya tentang aku, tentang Allah, ujibu da'watan da'i, maka akan mengabulkan orang-orang yang memohon. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Sungguhnya kalau hamba-Ku tanya tentang diriku, tentang Allah itu, saya itu dekat, Allah itu dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'an, maka akan mengabulkan seluruh permohonan. Fastajibuli, hendaklah kalian mengikutiku, wal yu'minu dan beriman kepadaku, la'allakum tasykurun, agar menjadi hamba-hamba yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi tauhid secara individu. Kemudian kita juga melanjutkan ke ibadah. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Sholat adalah hubungan hamba dengan Allah yang diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian di dalamnya ada rangkaian ibadah, bacaan dan semuanya, dan diakhiri dengan salam. Sholat ini untuk individu adalah dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Jadi sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hadirin Allah, maka sholat ini sudah mencerminkan ibadah-ibadah yang sangat-sangat baik. Karena di dalam sholat itu ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbinya niat, rukun qaulinya bacaan Fatihah, kemudian baca tasyahud, baca sholawat, kemudian salam. Takbiratul ihram termasuk rukun qaulilah. Rukun fi'linya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antar sujud, duduk akhir, kemudian nengok, itu adalah fi'li. Menggambarkan begitu nikmatnya kita menghamba kepada Allah dengan waktu yang teratur. Pagi, subuh, siang, duhur, asar, maghrib, dan isya bila dijalankan dengan
baik, insya Allah akan menjadi terlatih diri kita menjadi orang yang disiplin, orang yang bersih, karena sholat itu harus bersih dari hadas dan najis. Hadas kotoran maknawiyah, najis kotoran ainiyah, dua-duanya harus bersih. Dan sholat adalah menunjukkan kehambaan kepada Allah dengan sempurna. Kemudian puasa adalah merupakan ibadah yang memiliki karakteristik menahan diri dari makan minum, hubungan suami istri di siang hari mulai dari fajar shidik, pagi sampai terbenam matahari, dan menimbulkan sikap peduli, kemudian hilangnya rasa tamak, dan menikmati hidup dengan berbuka. Maka ketika kita berbuka itu sungguh indah nikmat. Hadakumullah. Kemudian zakat, pedulian kita terhadap lingkungan, memberikan zakat yang punya haul dan nisab. Yang haul dalam satu nisab adalah batas minimal. Semua dilaksanakan atas perintah Allah SWT untuk mensinkronisasikan antara orang kaya dengan orang miskin, sehingga hidup ini menjadi indah bersama dengan persaudaraan yang ditali dengan zakat ini. Kemudian haji adalah kumpulan ibadah-ibadah mulai dari wukuf Arafah, mabit di Mina, lempar jumroh, Aqobah wusta ula, tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahalul. Ini adalah simbol-simbol tentang syiarnya Islam dalam kehidupan, sehingga menghasilkan orang-orang yang berhaji ini adalah adanya kemuliaan. Hadakumullah. Kemudian dari tauhid dan ibadah ini menghasilkan muamalah. Muamalah itu bagaimana tutur sapa kita terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, diri kita terhadap keluarga, masyarakat, bernegara, dan bertetangga dunia. Maka dari itu bermualah yang baik, karena ini akan menambahkan pundi-pundi amal soleh di hadapan Allah SWT. Maka al-muslimu kal jasadil wahid. Muslim itu seperti badan yang satu yang lain saling mempengaruhi dan saling tolong menolong, saling kita mengingatkan, watasobil haqi watasobil sabr. Kemudian pertahanan, ini kita juga harus memiliki pertahanan yang kokoh terhadap diri kita, menahan diri kemaksiatan, menahan diri dari kedoliman, menahan diri kefasikan, kemunafikan, kekafiran, dan kemusyrikan, dan kita tetap dalam koridor ketakwaan kita. Kemudian penggunaan ekonomi, kita harus memiliki sumber-sumber kehidupan. Apakah kita menjadi pekerja atau kita menjadi ahli atau profesi seperti dokter, pengacara, dan lain-lain. Apakah kita menjadi investor? Ini tentu pilihan-pilihan sesuai dengan
kemampuan masing-masing. Ada yang mampunya bekerja, ada yang mampunya lewat profesi masing-masing, ada dosen, ada pejabat, dan semua itu profesi. Nah, kemudian ada investor yang semua itu mencari ekonomi yang halal. Halalan thayyibah la israf. Halal thayyib, tidak berlebihan. Hadiratkumullah, ketika pertahanan ini dimiliki oleh seorang muslim, maka akan menciptakan keluarga. Keluarganya mendapatkan predikat samawa, sakinah, mawaddah, warohmah. Syarat sakinah, mawaddah, rohmah ini juga ada 5. Pertama, keluarga itu mentuhankan Allah. Dia selalu memohon kepada Allah dan zikrullah. Kemudian keluarga itu juga istiqomah dalam ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan keluarga itu juga memiliki hubungan yang saling kooperatif antara ayah, ibu, dan anak, sehingga harmonisasi dalam keluarga itu didapatkan. Dan keluarga itu juga pertahanan dari sisi kesehatan. Kita juga mengusahakan makanan yang sehat, perilaku kehidupan yang sehat, mandi, bersih-bersih, dan semua, sehingga ketahanan itu akan melekat dalam keluarga itu dan punya sumber ekonomi, apakah sebagai pekerja, profesi, atau investor. Kemudian kalau kita sudah menaikkan ke keluarga, maka ini ke masyarakat, menjadi masyarakat yang marhamah. Masyarakat marhamah ini adalah masyarakat yang pluralis, dari semua unsur ada, dan dia juga memiliki satu komunitas mentauhidkan Allah, ibadah. Karena di dalam masyarakat yang takwa ini, Allah akan menurunkan keberkahan. Jadi kalau suatu masyarakat sudah iman dan takwa, maka keberkahan turun, sehingga muamalahnya menjadi sehat, saling silaturahmi, saling membantu, dan saling asah-asuh, mempertahankan tradisi, mempertahankan kehidupan berkomunitas yang sehat, dan memiliki profesi kehidupan yang menghasilkan. Di masyarakat kita ini ada yang ahli montir, ada yang ahli dalam pembelajaran, pendidikan, ada yang ahli dalam birokrasi, dan semua itu terkumpul dalam masyarakat, sehingga masyarakatnya menjadi masyarakat yang marhamah. Kalau masyarakatnya sudah marhamah, maka akan menuju kepada negara yang thayyibah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pilar negara yang thayyibah itu memiliki 5. Jadi negara harus punya tauhid yang kokoh. Negara harus mensponsori istiqomah dalam ibadah. Negara harus membina dalam muamalah yang sehat. Kemudian negara juga memiliki pertahanan yang kuat. Pertahanan dari TNI, Polri, pertahanan dari sisi pertahanan ekonomi. Kelak nanti juga ada pertahanan ekonomi, dari pertahanan hukum dan ekonomi yang berkembang. Tentu negara ini akan menjadi kokoh. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah secara individual memiliki kontribusi merubah keluarga, dari kumpulan keluarga merubah ke masyarakat, dari masyarakat menjadi komponen satu negara. Maka ini perlu
perkuat 5 pilar pondasi ini untuk mendapatkan kualitas bangsa yang kokoh. Bangsa yang kokoh adalah bangsa yang bertauhid, bangsa yang istiqomah dalam ibadah, bangsa yang memiliki muamalah yang sehat, dan bangsa yang memiliki pertahanan yang kokoh, militer, kepolisian, kemudian hukum, pertahanan, dan memiliki tingkat ekonomi yang sejahtera, yaitu masyarakatnya berusaha dilindungi oleh negara, kemudian masyarakatnya itu mendapatkan tambahan nilai dalam ekonomi sehingga menyehatkan kesemuanya. Hadirin rahimakumullah, pilar-pilar ini adalah pilar yang dibutuhkan oleh kita semua. Mari kita koreksi diri kita lewat mimbar spiritual ini. Kami tim Raja Nusantara menghimbau kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, dan yang memiliki kehidupan dunia. Kelak nanti negara kita ini akan menjadi negara yang menjadi teladan buat yang lain. Tidak perlu kita susah payah membangun negara dengan sekuat tenaga kebaikan, namun dengan saling curiga, saling memberikan gosok gesek gasak, saling tidak percaya satu dengan yang lain, tentu ini akan merugikan diri kita dan lingkungan kita, bahkan merugikan negara kita. Oleh sebab itu, muamalah yang sehat dengan pertahanan yang kokoh, ekonomi yang berkeadilan, ini adalah wujud dari tauhid dan ibadah. Mari kita siapkan diri kita untuk menyongsong ke depan negara Indonesia maju, Nusantara berkah semua, dan insya Allah kita menjadi warga negara yang sehat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, masyarakat yang marhamah, negaranya baldatun thayyibatun warufun ghafur. Barakallahu fil Qur'an nanti mana fi ayati wa hakim taqabbal ghafur rahim. Qul hadza wastaghfiru muslimat wal mu'minina wal mufastaghfirul rahim. Subhanallah ta'ala salam wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.